untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yesus Tuhan, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagi-Mu, hosana bagi-Mu, pujian, hormat, kemuliaan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang perkasa, Yesus Tuhan, selamanya. Yesus Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah saudara. Selamat berbakti kepada Tuhan Yesus dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru, Masa Depan Cerah, Makassar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang 3 bulan ini kami menikmati pertolongan-Mu, kami menikmati penyertaan-Mu. Sungguh sangat indah, sungguh sangat ajaib Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami supaya kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan ya Tuhan, Engkau tolong urapi semua hamba-hamba-Mu, semua pendeta yang menyampaikan firman-Mu. Urapi gereja-gereja yang sedang mengadakan ibadah online, urapi mereka.
supaya semakin banyak orang yang mendengarkan firman-Mu dan orang hidupnya diubahkan oleh Engkau. Dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mereka menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita ketemu lagi di bulan Amazing. Minggu ini kita akan belajar tentang iman yang diwujudkan dalam kegigihan. Minggu pertama kita sudah belajar iman yang diwujudkan dalam ketaatan. Minggu kedua iman yang diwujudkan dalam komitmen. Minggu kemarin kita belajar iman yang diwujudkan di dalam keberanian. Nah, berani apa? Berani melihat masa lalu, akar permasalahan yang terjadi di masa lalu bereskan. Berani melihat kenyataan yang terjadi di masa sekarang, dibereskan juga, saudara. Akhirnya keluarga mengalami pemulihan. Hubungan suami istri jadi baik, hubungan anak dengan orang tua jadi lebih baik. Dengan demikian, kita bisa berani melihat ke masa depan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Semua ini kita belajar daripada seorang nabi yang bernama Elia. Dan saya bersyukur, saudara, sepanjang 3 bulan, betul-betul kita mengalami pertolongan daripada Tuhan Yesus. Pertolongan yang tidak disangka-sangka, pertolongan yang ajaib, yang benar-benar terjadi di dalam hidup kami dan sekeluarga. Saya, istri, anak-anak, dan orang-orang yang tinggal bersama dengan kami. Minggu ini kita mau belajar tentang kegigihan. Saya mau pakai istilah pasar ya, ngotot ya, tetapi ngotot itu bagi sebagian orang dianggap negatif. Kalau yang negatif, kata orang Makassar itu ngotot bodoh-bodoh. Nah, tetapi kita mau belajar ngotot pintar-pintar. Nah, saudara, di masa ekonomi sulit seperti ini, gaji terancam dipotong, kita terancam di PHK, jualan di toko kurang laku, usaha omset tidak sesuai, tidak seperti yang lalu-lalu, sementara kebutuhan harus dipenuhi, sementara kewajiban harus dibayarkan. Nah, ini akan menjadi masalah. Apa itu? Saya kasih contoh. SPP sekolah anak, ini harus jalan terus. Dia nggak peduli mau wabah, mau tidak wabah, SPP ini harus dibayar. Kalau di masa sekarang saudara beralasan tidak bayar SPP karena susah, kasihan dong guru yang mengajar di sekolah. Mereka juga butuh makan, mereka butuh uang untuk menghidupi keluarga mereka. Cicilan motor misalnya, oke, ada kewajiban dari pemerintah, ada kebijakan dari pemerintah. Tetapi tetap harus dipikirkan untuk dibayarkan, saudara. Karena kasihan juga orang yang bekerja di toko motor, mereka juga butuh makan, mereka butuh uang untuk menghidupi keluarga mereka. Cicilan HP juga sama, saudara, harus dibayarkan. Karena kalau tidak, kasihan karyawan-karyawan tokonya kan. Beras sudah sekarat, gas sudah mau habis, kuota semakin redup. Lipstik bagi ibu-ibu, lipstik sudah semakin pupus. Jualan online tidak laku. Ini semua akan menjadi masalah. Tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan Yesus harusnya membuat kita semakin gigih. Tidak putus asa, kita harus ngotot, kita harus berjuang, kita harus tidak gampang menyerah. Ya. Kita ngototnya pintar-pintar, bukan ngotot bodoh-bodoh, saudara. Saya kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, saya nonton film judulnya Fokus yang main Will Smith. Ya. Ini saya mau kasih contoh ngotot bodoh-bodoh. Ya. Dia di film itu dia malah menjadi penjahat. Ya, biasanya Will Smith kalau main dia jadi orang yang jago gitu kan. Tetapi kali ini dia menjadi penjahat. Nah, salah satu adegan di situ adalah dia bermain judi, dia menonton American football dan mereka taruhan judi. Ya. Dari ratusan dolar naik ke ribuan dolar, naik taruhannya nih saudara, maksud saya taruhannya naik ke puluhan ribu dolar. Ya. Jadi
Ada yang kalah, lawannya Will Smith kalah, dia tambah lagi. Udah gitu Will Smith kalah, dia tambah lagi. Ya. Itu ngotot, tapi ngototnya bodoh-bodoh, saudara. Naik sampai ratusan ribu dolar, naik sampai jutaan, sampai mau berantem, saudara. Mereka pasang lagi, Will Smith pasang, lawannya pasang, ditaruh terus, dihabis. Pokoknya sampai kalah, sampai bangkrut. Ngotot tapi hasilnya malah bangkrut. Ngotot tapi hasilnya malah rusak, malah hancur. Ini namanya ngotot bodoh-bodoh. Nah, kita mau belajar ngotot pintar-pintar, saudara. Mari kita mengikuti teladan kegigihan daripada Nabi Elia. Elia begitu taat, Elia begitu berkomitmen kepada Tuhan, Elia begitu berani, dan sekarang Elia begitu gigih. Mari lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Ini lanjutan daripada ayat yang kita baca minggu lalu. Di minggu lalu, setelah api turun, rakyat Israel mengakui bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia adalah Tuhan, atau Yesus yang disembah oleh Nabi Elia adalah Tuhan. Maka dia menyuruh memotong para nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Setelah itu di ayat 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara perhatikan kata-kata ini, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal saat itu belum terjadi hujan, belum ada awan, belum ada tanda-tanda, belum ada mendung, saudara. Tetapi kenapa Elia berani berkata, atau Elia dengan entengnya, dengan gampangnya Elia berkata, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ini di ayat 41. Apa dasar daripada Elia mengatakan hal demikian? Dia berani berkata demikian karena di ayat 1 Tuhan berfirman kepada dia. Jadi dasar Elia berkata bunyi derau hujan sudah kedengaran adalah firman Tuhan yang pernah dia dengar di ayat pertama. Ayat pertama bunyi begini, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi. Nah, saudara, Elia dia berani menyampaikan firman Tuhan, dia berani menyampaikan janji Tuhan karena dia pernah mendengar firman Tuhan tersebut. Nah, kita juga demikian. Janji dari firman Tuhan yang ada, yang kita baca setiap hari ini, yang menjadi dasar kita untuk kita semangat kita gigih di dalam menghadapi masa sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang tadi, untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita yang tadi. Harusnya ini yang menjadi dasar bagi kita supaya kita kuat. Elia, dia dengan langsung Tuhan bicara. Kita baca dari sini. Ini yang menguatkan kita. Jadi dasar daripada Elia semangat, dasar daripada Elia gigih adalah firman Tuhan yang pernah dia dengar. Kita, dasar yang membuat kita semakin gigih, kita berjuang di masa sulit ini. Karena kita baca, bukan kita dengar dari orang. Kalau Elia dengar dari Tuhan, kita bukan dengar dari orang. Kita membaca Alkitab. Nah, sekarang kita mau belajar dari Elia bagaimana cara dia mewujudkan kegigihannya dia, bagaimana caranya dia mewujudkan ngototnya dia itu. Ngotot pintar-pintar ya, bukan ngotot bodoh-bodoh, saudara. Oke, sekarang kita mau lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 42 dan 43. Di ayat selanjutnya, saudara. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa.
Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai ke-7 kali. Waktu dia bilang bunyi derau hujan sudah kedengaran, pergilah Ahab makan, pergilah Ahab minum. Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Jadi dia sujud, saudara. Setelah itu, setelah selesai sujud, seperti orang berdoa pada biasanya ya. Sujud berdoa, habis berdoa, sujud berdoa, kita nggak tahu berapa lama dia katakan kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, dia lihat ke arah laut. Tidak ada apa-apa, bos. Gitu. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Dia pergi sekali lagi, Elia sujud lagi, berdoa lagi. Dia pulang, tidak ada apa-apa. Begitu terus sampai yang ke-7 kali. Saudara, 7 kali Elia berdoa sebanyak 7 kali. Agak susah ya. Kalau Elia berdoa sebanyak 7 kali, kalau dia nyuruh bujangnya melihat sebanyak 7 kali, berarti ada 6 kali sepertinya Tuhan tidak mendengar. Nah, mari kita bandingkan ketika dia berdoa minta api turun dari langit. Waktu dia minta api turun dari langit untuk membakar korban yang ada di hadapannya kita sudah belajar minggu lalu, dia doanya sederhana kan? Doanya sederhana, tidak pakai membungkuk, tidak pakai tidak pakai berlutut, tidak pakai membungkuk. Seketika Tuhan menjawab. Bandingkan dengan doa yang ini. Sudah berlutut, membungkuk sampai kepala ke tanah, sampai dia cium tanah, 7 kali baru dijawab. Saya ulang, saudara. Ya, saya mau kita bandingkan, pelan-pelan kita bandingkan, saudara. Di doa minta api turun seketika, doanya sederhana, 1 kali saja berdoa. Sementara di doa yang ini, yang hujan, yang dasarnya juga sama adalah firman Tuhan, doanya 7 kali, pakai berlutut, pakai cium tanah, 7 kali demikian. Ada perbedaan di sini ya. Yang ini seketika, yang ini lama. Tetapi Elia tidak kecewa. Elia tidak putus asa. Dia malah tetap tunduk berdoa. Sudah ada belum? Belum. Berdoa lagi. Sudah ada belum? Belum. Berdoa lagi. Sudah ada belum? Belum. Berdoa lagi. Inilah wujud kegigihan daripada Elia. Inilah wujud ngototnya Elia berdoa. Dia nggak ngomong begini, Tuhan kemarin 1 kali berdoa, kau jawab. Sekarang 7 kali. Sudah itu suruh bujang lagi. Dia malunya sama bujang, sama pembantunya. Dia nggak ngomong begitu, saudara. Dia nggak ngomong itu. Semakin tidak dijawab, mohon maaf, semakin ditunda jawabnya, Elia semakin sujud. Oke, saudara, perhatikan ini. Semakin ditunda, Elia semakin sujud. Tandanya apa? Bagi saya ini. Saya mau nafsir saja, saudara. Ya, bagi saya. Ya. Semakin ditunda, semakin dia sujud, artinya semakin dia dekat. Ditunda yang kedua kali, sujud lagi 2 kali, tambah dekat lagi. Ditunda lagi yang ketiga kali, sujud lagi yang ketiga kali, tambah dekat lagi. Sampai 6 kali. Jadi semakin ditunda justru malah Elia semakin gigih. Elia semakin ngotot. Itu yang membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia tetap berjuang. Perjuangannya itu bukan hanya membuahkan hasil, tetapi membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Itu kalau doa yang ditunda. Saya mau kasih contoh anak saya, saudara. Saya punya anak 3. 3-tiganya laki-laki.
Mereka punya permintaan kepada saya itu berbeda. Oke. Ada permintaan yang langsung dikabulkan, tetapi lebih banyak yang ditunda. Ya. Ada juga yang tidak dikabulkan, tetapi lebih banyak permintaan mereka ditunda. Anak pertama, namanya Pangeran. Kalau dia minta sesuatu kepada saya atau kepada maminya, dia datang dan dia cium saya, atau dia cium maminya, terus dia dengan sopan, karena dia anak pertama, Papi, saya boleh begini kah? Atau saya boleh minta A kah? Atau saya boleh minta B kah? Ini saya bicara yang ditunda ya. Nantilah Lang, nanti aja. Oke. Atau besok. Biasa kan begitu kan orang tua, besok deh, besoknya entah kapan, besoknya tahun depan kali. Sudah gitu, besok dia datang lagi, dia cium lagi. Dia cium maminya. Papi atau mami, bolehkah saya ini? Besok. Mukanya sudah mulai berubah. Tapi dia dengan sabar, dia datang lagi, dia ngomong lagi, papi. Nah, anak kedua lain lagi. Kalau dia minta sesuatu kepada saya atau maminya, dia datang, dia nggak pakai cium, dia senyum. Papi. Kalau suara panggilnya begitu, berarti ada yang dia mau minta. Atau dia bilang, mami, bolehkah saya begini? Atau bolehkah saya minta ini? Ya, itu cara mintanya begitu. Kalau kita tunda, besok dia datang lagi, caranya sama. Senyum. Papi, mami boleh minta ini, boleh. Gigih, saudara. Anak pertama juga gigih, ngotot. Anak kedua juga gigih, mereka ngotot. Anak ketiga, caranya lain lagi. Dia kasih lihat permainannya yang apa yang dia mau di YouTube. Dia lihat, papi lihat ini bagus papi. Belikan kana. Oke. Tetapi ini anak ketiga ini punya kegigihan yang berbeda. Kalau anak pertama, anak kedua, mereka punya jeda waktu untuk minta kembali apa yang mereka mau. Anak ketiga lain lagi, saudara. Kalau dia sudah kasih lihat apa yang dia mau, misalnya nih kura-kura ninja, dia mau, saudara. Mulai dari pagi, bangun tidur, sampai dia tidur, dia ngomong terus. Papi belikan kain ini, papi belikan kain ini. Waduh, maminya juga sampai kita punya kuping panas. Nah, ini lebih gigih daripada anak pertama dan anak kedua, saudara. Mereka punya kegigihan yang berbeda-beda. Tetapi ada satu kesamaan di sini. Semakin saya menunda, anak pertama semakin banyak mencium saya kan? Ya nggak saudara? Sama dengan Elia. Semakin Tuhan menunda doanya, semakin dia berdoa, semakin membuat dia dekat dengan Tuhan. Anak saya yang pertama juga demikian. Semakin saya menunda, 3 hari saya menunda, berarti saya dapat ciuman 3 kali. 7 kali saya menunda, berarti saya mendapat ciuman 7 kali. Anak kedua, 7 kali saya menunda, berarti 7 kali saya mendapat senyuman manis dan mendapat panggilan mesra, papi. Waduh, saya senang banget dengar kalau dia ngomong begitu, saudara. Papi atau mami, senang saya. Jadi permintaan yang ditunda harusnya membuat kita semakin ngotot dan menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya ulang saudara ya. Permintaan kita yang ditunda harusnya membuat kita semakin ngotot sehingga membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Elia. Coba saudara bandingkan cara ngototnya dengan orang yang kecanduan narkoba. Orang yang kecanduan narkoba itu dia ngotot bodoh-bodoh. Kalau dia sudah sakau, bisa-bisa gas melayang, saudara. Dia curi gas di rumahnya. Bisa-bisa televisi melayang. Dicuri, dijual untuk beli obat. Kulkas yang segede begitu juga bisa hilang, bisa melayang. Dia curi untuk beli. Itu namanya ngotot untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi sakaunya, tapi ngototnya bodoh-bodoh. Itu ngotot yang bukan membuat dekat, semakin dekat, tetapi ngotot yang membuat semakin jauh. Apa yang dilakukan oleh Elia? Ngotot itu yang membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang dibuat oleh anak-anak saya? Ngototnya mereka membuat mereka semakin dekat.
membuat saya semakin mendapat ciuman, semakin mendapat pujian, semakin mendapat panggilan mesra. Beda dengan orang yang kecanduan narkoba, ngotot bodoh-bodoh. Semakin dia ngotot, justru semakin membuat dia jauh dari orang tuanya. Inilah wujud dari kegigihan Elia. Dan akhirnya buah daripada kegigihan Elia, buah daripada kengototan Elia, yaitu Tuhan mendatangkan hujan. Buahnya indah. Karena Tuhan menepati janjinya, dia menurunkan hujan, tidak mempermalukan Elia. Saudara, kalau engkau sedang mengalami kesusahan, karena gaji terancam dipotong, engkau terancam PHK, toko pemasukan menurun, usaha omsetnya menurun, sementara banyak kewajiban yang harus dipenuhi, SPP lah, cicilan motor, cicilan ini, cicilan macam-macam. Jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Semua janji-janji di Alkitab yang sudah engkau baca, yang menjadi dasarmu untuk tidak putus asa, untuk tidak patah semangat, akan tergenapi dalam hidupmu. Meskipun Tuhan menunda, aduh ini sudah tanggal mau bayar SPP, ini sudah tanggal mau bayar cicilan motor, ini sudah mau jatuh tempo, ini mau bayar, ini gas sudah mau habis. Meskipun terlihatnya sepertinya Tuhan menunda, gigihlah, ngototlah, jangan putus asa, jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa, jangan bilang awas Tuhan kalau kau enggak jawab, kalau kau enggak siapkan uang SPP, uang cicilan motor, tidak ada lagi gereja-gereja, saya enggak mau lagi pergi gereja. Saya kalau nanti sudah selesai PSBB, kalau nanti sudah selesai Corona, orang berkumpul di gereja, saya tidak mau datang ke gereja. Karena Tuhan tidak mau menjawab. Karena Tuhan menunda doa saya. Janganlah demikian, jangan saudara. Gigihlah, gigih. Karena pasti dia menolong. Kan dasarnya di sini. Pasti. Saya ngalamin saudara. Berjuanglah. Berjuang dalam hal apa? Berdoa. Terus berdoa. Jangan putus asa. Berdoa. Justru semakin sering dia menunda, dan semakin engkau gigih berdoa, itu tandanya engkau semakin dekat dengan dia. Coba kau rasakan ini, rasakanlah. Percayalah saudara, saya ngalamin. Saya ulang saudara, semakin dia menunda, semakin kebutuhan ini semakin mendesak tanggal pembayarannya, semakin kau ngotot berdoa. Ngototlah berdoa. Itu akan membuat engkau semakin dekat. Kalau engkau semakin dekat, itu kan semakin cepat ditolong oleh Tuhan. Yakobus 5, 17-18 kan, Elia kan manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dia gigih berdoa. Elia manusia biasa, dia bisa. Saudara dan saya manusia biasa, kita juga bisa. Gigihlah. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu